أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، معاشر المسلمات, jemaah yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, yang nikmat tersebut mudah-mudahan bisa kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Al-Wajiz, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan perkara-perkara yang terkait dengan wudu, pembatal wudu, kemudian apa saja perkara-perkara yang disunahkan kita berwudu. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pada kesempatan yang singkat ini masih terkait dengan bab bersuci, yaitu al-mashu ala khuffaini, mengusap khuf. Khuf itu adalah sesuatu yang menutupi kaki kita, sesuatu yang menutupi kaki. Khuf ini dulu digunakan oleh orang-orang Arab, ya seperti kita sendal, sepatu, alas kaki lah. Khuf ini adalah alas kaki yang terbuat dari kulit. Nah, ini biasa digunakan oleh orang-orang Arab. Ketika mereka berwudu, selesai berwudu dari awal niat basuh tangan, nanti kakinya mereka tidak siram lagi, mereka tidak basuh kakinya, tapi mereka cukup hanya mengusap bagian khufnya saja. Bagian khuf itu bagian atasnya saja diusap ini. Seperti kita usap kepala. Kalau kita ketika berwudu, kepala kan kita usap begini. Kita ambil air, airnya nggak banyak, kita usap kepala kita. Nanti pada pembahasan khuf itu hampir sama. Dia bahasanya al-mashu. Al-mashu itu mengusap. Ini kaki kita. Kita pakai alas kaki. Apakah itu kaos kaki atau sepatu yang tinggi, yang tingginya menutupi mata kaki, itu tidak perlu dibuka lagi karena mungkin repot harus membukanya. Jadi cukup hanya mengusap bagian atasnya saja, atas sepatu atau atas kaos kakinya, diusap dulu, sudah cukup. Tapi nanti tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi tentang pengusapan khuf ini. Tapi kita baca dulu terkait hukum mengusap bagian atas khuf ini. Apakah ini suatu hal yang dibolehkan? Ijma mengatakan, ijma itu kesepakatan seluruh ulama mengatakan bahwa boleh mengusap bagian atas khuf, bagian atas sepatu, bagian atas kaos kaki. Kalau ibu misalnya pakai kaos kaki. Nah, fis safar, di saat dia bersafar, bepergian, atau wal hadar, di saat dia bermukim di tempat tinggalnya, baik itu dalam kondisi butuh, mengusapnya di butuh atau tidak butuh, tetap dibolehkan. Bisa jadi butuhnya apa? Butuhnya karena repot, malas lagi buka-buka kaos kaki. Ini kan butuh, tidak perlu dia membuka kaos kakinya. Atau dalam kondisi tidak butuh, jadi tidak ada kebutuhan untuk membuka atau menanggalkan kaos kakinya. Dia tetap menggunakan kaos kakinya, lalu kemudian dia usap bagian atas kaos kakinya. Ada yang dari ibu yang di sini yang sudah mengamalkan ini? Hah? Sudah? Masya Allah.
di kereta api, berarti butuh saat itu ya Bu. Karena kan perjalanan jauh, kemudian malas lagi buka kaos kaki, pakai kaos kaki lagi, malas. Ada lagi yang pernah mengamalkan ini, mengusap khauf? Iya, baik itu di mall, ini bukan hanya cerita safar ya. Mengusap kaos, mengusap kaos kaki ini tidak hanya berlaku bagi orang yang sedang safar saja, tidak. Andai kata di rumah ada kebutuhan kita untuk tidak membasuh kaki, nggak ada kan? Kan mudah bagi kita untuk di rumah sekalipun kita pakai kaos kaki, ataupun kita tidak pakai kaos kaki, kita langsung siram kaki kita, mudah kan bagi kita. Tapi itu boleh. Andai kata kita amalkan maskul khuf ini, mengusap bagian atas khuf atau kaos kaki, kita kerjakan di rumah juga boleh. Bisa jadi dalam kondisi kita mungkin kedinginan, sering pakai kaos kaki di rumah, lalu kemudian kita mau berwudu, kita berwudu dalam kondisi pakai kaos kaki di kamar mandinya, kemudian pakai sendal lagi kita berwudu dari wajah sampai seterusnya, bagian kaki itu tinggal kita usap saja bagian atasnya. Baik. Hatta yajuzu lil mar'ah al-mulazimah baitaha. Lihat, kata penulis mengatakan sampai-sampai perkara ini dibolehkan juga bagi perempuan yang mereka hari-hariannya di rumah. Boleh bagi perempuan tersebut melakukan masbu 'alal khuffain ini, mengusap bagian khuf. Wa zamanil ladzi la yamshi. Ya, gitu juga bagi yang mungkin tidak bepergian. Wa innama ankarathu syi'ah wal khawarij wa la yu'taddu bi khilafihim. Yang mengingkari akan kebolehan mengusap khuf ini hanya dua golongan saja. Yang pertama Syiah, yang kedua Khawarij. Syiah tidak mengakui adanya syariat mengusap khuf ini. Agama Syiah tidak mengakui. Begitu juga Khawarij. Khawarij tidak mengakui adanya syariat dibolehkannya untuk mengusap khuf ini. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan boleh mengusap bagian atas kaos kaki atau khuf. Baik, para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini dikuatkan lagi oleh perkataan Hasan Al-Basri ya. Hasan Al-Basri mengatakan, "Haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah diceritakan oleh 70 sahabat Nabi. Jadi beliau pernah mendapatkan cerita dari 70 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat itu bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yamsahu ala khuffaini. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengusap bagian khufnya. Khuf di sini adalah bagian atas alas kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga dikuatkan lagi oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari A'mash, dari Ibrahim, dari Hammam Bala Jarir. Jadi menceritakan tentang si Jarir ini, sahabat Jarir. Sahabat Jarir ini pernah buang air kecil. Summa tawadda'a, kemudian beliau berwudu, wa masaha ala khuffaihi, dan beliau ketika berwudu itu cukup mengusap bagian atas alas kakinya tadi. Faqila, lalu ditanya nih Jarir ditanya, taf'alu hadha? Wahai Jarir, kok cara wudumu ini beda? Biasanya pada bagian kaki itu kan dibasuh kakinya. Ini kok kamu cukup hanya mengusap bagian atas khuf itu? Lalu Jarir menjawab, "Na'am, saya mengerjakan ini. Ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bala summa tawadda'a wa masaha ala khuffaihi." Kata Jarir berhujjah karena aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau buang air kecil, kemudian beliau berwudu dan mengusap bagian atas khuf
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, A'mash berkomentar, Ibrahim berkata, karena yu'jibuhu hadzal hadis. Hadis ini sangat mengagetkan. Hadis ini adalah hadis yang sangat mengagetkan para sahabat dan tabi'in ketika itu. Kenapa? Lianna Islam Jarir kana ba'da nuzuli al-Maidah. Jarir ini kan masuk Islamnya setelah turun surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah itu kan kita sudah bahas, menceritakan tentang tata cara wudhu. Ayat yang ke-6 kita pernah bahas ketika itu, surah Al-Maidah ayat ke-6. Kan di sana Allah perintahkan cara berwudhu secara rinci. Wahai orang yang beriman, kalau kalian ingin mendirikan sholat, maka basuhlah wajah, tangan sampai siku, usaplah kepala, kaki sampai mata kaki. Itu kan di surah Al-Maidah. Di surah Al-Maidah. Nah, Jarir, beliau ini masuk Islamnya setelah turun surah Al-Maidah ini. Nah, di sini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, kata Imam Nawawi, "Falau kana Islamu Jaririn mutaqaddiman ala nuzuli Al-Maidah, lahtumila qawlu hadithi fil mashil khuf mansukhan bil ayat Al-Maidah." Nah, andai kata Jarir ini masuk Islamnya lebih dahulu. Jarir ini andai kata dia masuk Islamnya sebelum turunnya surah Al-Maidah, pastilah ada kemungkinan hadis Nabi SAW membasuh khuf itu sudah dihapus hukumnya. Jadi paham nih kan? Ini agak berat nih masalah ini nih. Masalah hujjah bagi yang mungkin ada mengatakan itu tidak bisa diamalkan lagi. Tapi hujjah ini tidak kuat. Kenapa? Karena Jarir ini kan masuk Islamnya setelah turunnya surah Al-Maidah. Nah, kalau dia masuk Islamnya setelah turun surah Al-Maidah, maka kemungkinan syariat membasuh bagian atas khuf ini terhapus tidak mungkin. Karena beliau masuk Islamnya setelah surah Al-Maidah itu turun. Tapi kalau dia masuk Islamnya sebelum surah Al-Maidah itu turun, nah ini ada kemungkinan syariat membasuh bagian atas khuf itu telah dihapuskan. Mungkin ada kemungkinan, tapi itu kemungkinan tertutup. Maka demikian hadis Nabi SAW yang menceritakan beliau mengusap bagian atas khufnya itu adalah hadis yang bisa diamalkan dan boleh untuk diamalkan. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berpindah kepada syarat dibolehkannya kita mengusap bagian khuf, bagian atas alas kaki ini. Baik, syarat yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di sini dalam sebuah hadisnya adalah, bisa dilihat hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau berkata, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu malam di dalam perjalanan. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah ini pernah menemani Rasul bepergian. Ketika sampai di malam hari, aku mengambil sebuah wadah air untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu wadah yang berisi air itu kemudian digunakan oleh Rasulullah untuk membasuh wajahnya, wazira'aihi, dan membasuh tangannya sampai siku, wa masaha bi ra'sihi, lalu Rasul sallallahu mengusap kepalanya. Summa ahwaitu li anzi'ah, lalu Al-Mughirah ini berkeinginan untuk melepaskan kaos kaki Rasulullah. Al-Mughirah bin Syu'bah ini mengabdikan dirinya untuk melayani Rasulullah SAW. Apa kebutuhan Rasulullah? Air untuk berwudu diambilkan oleh beliau. Ini air wudu Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah SAW berwudu menggunakan air tersebut, ketika Rasul sampai pada anggota wudu kaki, jadi sahabat ini ingin membantu Rasulullah membukakan kaos kaki Rasulullah. Alas kaki Rasulullah mau dibukai. Tapi kata Rasulullah SAW, "Da'huma, wahai Al-Mughirah, biarkan kedua kaos kakiku itu berada pada tempatnya." Artinya biarkan saja, jangan dilepaskan. Alas kakiku itu jangan dilepaskan. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini.
Karena sesungguhnya aku menggunakan alas kaki itu dalam kondisi aku telah bersuci. Berarti hadis ini dapat kita pahami syarat bagi kita yang ingin mengamalkan ini, syaratnya adalah sebelum kita menggunakan kaos kakinya itu kita harus sudah bersuci secara sempurna ya. Jadi misal gini, kita di rumah ini, kita mau keluar, entah itu mau ke kajian atau kemana, atau ke kondangan. Nah kita di rumah itu harus, syaratnya harus sudah berwudu dengan wudu sempurna, dari tangan, dari wajah sampai kaki. Lalu kemudian kita kan ya, rapi-rapi lah pakai pakaian menutup aurat, kemudian kita pakai kaos kaki. Nah ketika kita pakai kaos kakinya itu syaratnya apa? Syaratnya apa? Kita sudah bersuci. Bisa dipahami ini? Jadi syaratnya kita harus sudah bersuci dulu. Kalau kasusnya yang kedua, misalnya habis dia mandi biasa, mandi kayak mana sih orang mandi biasa? Mandi mau ke kondangan kah, mandi mau menyegarkan badan. Artinya mandi itu dia tidak diselingi dengan bersuci. Paham kasus kedua ini? Habis mandi sudah selesai mandi, dia mengeringkan badannya, dia pakaian yang menutup aurat karena mau keluar, lalu kemudian dia pakai kaos kaki. Kasus kedua paham nih? Dia pakai kaos kaki. Nanti dia pergi ke kajian misalnya, berwudu dia, lalu dia usap bagian atas kaos kakinya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Syarat yang harus dia penuhi adalah dia harus bersuci dulu dengan wudu secara sempurna, kaki dia juga basuh, setelah itu dia pakai kaos kakinya. Nah, kalau ini boleh. Ini syarat yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berikutnya muddatul masih. Berapa jangka waktu dibolehkan bagi seseorang itu untuk mengusap bagian khufnya? Baik, di sini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Hadis Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, "Ja'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yawman wa lailatan lil muqim." Kata beliau, Ali bin Abi Thalib, Rasul sallallahu alaihi wasallam menetapkan muddah itu jangka waktunya. Ada 3 hari 3 malam untuk siapa nih? Untuk musafir. Wa yauman wa lailatan, sehari semalam untuk yang sedang bermukim. Kita yang tidak sedang bersafar, misalnya ada di rumah, ada di mana, di sekitar tempat kita tinggal. Nah, itu kita hanya diberikan jangka waktu boleh mengusap bagian khuf itu hanya 1 hari 1 malam, berarti 24 jam. Kalau untuk musafir 3 hari 3 malam, berarti 24 jam kali 3, 24 jam kali 3. Nah, kalau mungkin timbul pertanyaan, penghitungannya itu dimulai kapan? Penghitungannya itu mulai kapan? Apakah di saat memakai kaos kakinya itu, atau di saat dia mengusapnya? Paham nih pertanyaannya? Ustaz, untuk memulai penghitungan harinya itu mulai dari kapan? Apakah di saat menggunakan kaos kakinya itu sudah terhitung jam pertama, atau di saat mengusapnya? Paham nih? Berarti kalau misalnya dia memakai kaos kakinya itu sebelum sholat subuh, ya kan? Nah, apakah itu sudah hitung zaman pertama, atau hitungan jam pertamanya itu di saat mengusap? Misalnya dia batal wudunya di jam 11, ya mungkin dia batal wudunya jam 7, jam 8, jam 9, jam 11 sudah batal wudunya nih. Tapi ketika jam 12 dia kan tentu mau berwudu lagi, ya tidak? Udah jam 12 nih mau berwudu lagi. Kenapa dia mau berwudu? Mau sholat zuhur kan? Kalau dia berwudu, berarti dia berwudu seperti biasa. Nanti bagian kakinya cukup dengan apa? Diusap saja bagian atasnya. Nah, hitungannya itu dimulai dari subuh tadi, atau di saat dia pertama mengusap itu? Di sini wudu, di sini subuh.
Mana? Dari mana mulai dulu? Dimulai dari dia memakai kaos kakinya itu apa dimulai dari mengusapnya? Ada para ulama, ini pendapat yang kuat ya. Ada juga yang mengatakan dimulai dari memakainya, ada yang mengatakan dimulai dari mengusapnya. Karena kata dia menggunakan kaos kakinya itu dari sebelum subuh, lalu dia sholat subuh, di jam 6-nya dia pokoknya tidak mengambil wudhu lagi, walaupun batal jam 7, jam 8, dia sudah batal wudhunya, tapi dia belum usap tuh kaos kakinya. Nanti dia usapnya di jam setengah 12 misalnya. Nah hitungannya dari situ. Hitungannya dari situ. Kalikan kan nanti 24 jam. Bisa dipahami ya? Ya. Baik, para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini kan seorang sahabat yang didewakan, yang dikultuskan oleh siapa? Syiah kan? Tapi anehnya Syiah dalam hal ini beliau mengingkari dan menolak adanya syariat bolehnya mengusap khuf ini. Inilah keanehan daripada ajaran Syiah. Kenapa? Di sisi lain dia mengkultuskan Ali, di sisi lain dia menganggap Ali itu adalah Tuhan, tapi di samping itu dia menyelisihi hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kita sudah jelaskan tadi, yang menolak syariat ini kan ada dua kelompok, Syiah dan Khawarij. Padahal hadis-hadis tentang mas'ul khuf ini itu kebanyakan yang meriwayatkannya adalah Ali bin Abi Thalib. Kita lihat lagi nih. Hadis Ali bin Abi Thalib lagi. Hadis Ali bin Abi Thalib yang menjelaskan bagian khuf yang mana yang diusap itu. Kata Ali bin Abi Thalib, bagian yang diusap dari khuf itu adalah nih, perkataan Ali bin Abi Thalib yang mungkin sudah sering kita dengarkan. Kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalu khuffi aula bil masih min a'lahu." Andai kata agama ini dibangun di atas logika, maka tentu yang lebih pantas untuk diusap itu adalah bagian bawah kaki kan, daripada bagian atasnya kan. Karena yang sering kita gunakan bawahnya. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan itu, menampakkan bagaimana cara mengusap khuf itu. Kata Ali bin Abi Thalib, bagian atasnya yang diusap oleh Rasulullah. Padahal yang kita gunakan keluar itu mungkin ya bagian yang pantas untuk diusap bagian bawahnya. Ini yang kita injak-injak, yang kotor itu di bawah, itu yang harus diusap gitu, dibersihkan. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, agama Islam ini, syariat ini, itu tidak dibangun di atas logika. Gak bisa. Ya, agama ini dibangun di atas sami'na wa ata'na. Ada yang mungkin syariat yang disyariatkan dalam Islam ini bisa dilogikakan iya, bisa dicerna oleh akal iya. Tapi kalau syariat ini mengalahkan, jadi terkalahkan syariat ini oleh akal, itu tidak mungkin. Ini yang jadi nanti masuk dalam istilah Islam liberal. Islam liberal, Islam yang lebih mengumpulkan akal daripada syariat. Jadi kalau lihat ada dalil, ada Al-Quran, dicerna oleh akal, tapi kayaknya akal tidak menerima, syariat ini ditolak. Jadi lebih mengutamakan akal. Karena kita orang cerdas. Kita cerdas, kita bisa menganalisis, kita bisa meneliti. Oh ini tidak sesuai ini syariat Allah ini. Oh syariat Allah lebih mengedepankan laki-laki nih. Masa laki-laki 2 kali lipat bagiannya daripada perempuan dalam hal waris. Oh ini tidak sesuai dengan dengan fitrah, tidak sesuai dengan logika ini. Nah ini kadang-kadang kan bisa seperti ini, diakal-akalin. Syariat itu bisa diakal-akalin. Nah ketika syariat diakal-akalin, lalu kemudian akal lebih diunggulkan daripada syariat, ini yang tidak dibolehkan. Makanya Ali bin Abi Thalib menegaskan hal ini. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Andai kata agama ini dibangun di atas akal, di atas logika, maka yang paling pantas untuk diusap itu adalah bagian bawahnya, bukan bagian atasnya.
Begitu juga kalau kita katakan misalnya, andai kata agama ini dibangun di atas logika, maka tatkala seseorang kentut, yang dibasuh itu apanya? Kentutnya, bukan wajah, bukan tangan, bukan kepala, bukan kaki. Orang dia kentut, kok tiba-tiba ini dari masjidnya dia mau sholat, dia tadi habis maghrib tetap di masjid. Azan isya kentut dia. Keluar, kita tanya, ngapain bu? Tadi saya kentut. Lah, kok yang dibasuh wajahnya? Itu mungkin. Dia berlogika yang dibasuh itu pantatnya bu, jangan wajahnya. Nah, ini logikanya. Tapi agama kita tidak dibangun di atas logika itu. Dibangun di atas syariat. Syariat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal sami'na wa ata'na. Ada syariat yang kita bisa gali hikmahnya. Kenapa ada. Tidak ada masalah, alhamdulillah. Dan ada sebagian syariat yang kita tidak bisa gali hikmahnya. Kenapanya itu nggak bisa kita gali. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara-perkara yang dirahasiakan oleh Allah, hikmah di balik itu, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mencoba untuk memaksakan diri. Kenapa ya? Dia berpikir, dia kuras otaknya, dia buka sana, buka sini, nggak ketemu, nggak sesuai dengan akalnya. Pada akhirnya dia tolak syariat tersebut. Nah, ini yang bahaya. Baik, para hadirin yang ada Allah SWT, dari hadis Ali bin Abi Thalib ini menunjukkan bahwa yang diusap dari khuf itu adalah bagian atasnya. Baik, kita berpindah pada poin yang berikutnya. Al-mashu ala jawrabaini wa na'laini. Boleh ya, yang diusap itu tidak hanya alas kaki yang terbuat dari kulit, tapi alas kaki yang sekarang kita gunakan sehari-hari, kayak kaos kaki, itu boleh. Itu boleh ganti daripada khuf. Kalau dulu kan khuf itu adalah alas kaki yang langsung digunakan, langsung bisa digunakan jalan. Kalau kita kan kaos kaki itu yang bisa langsung digunakan jalan kalau di jalan-jalan biasa kan. Biasanya kita tambah lagi dengan alas kaki yang berikutnya, apakah itu sepatu atau sendal biasanya kan. Nah, kalau orang-orang Arab dulu, khuf inilah kaos kakinya, inilah alas kakinya gitu. Jadi dia multifungsi, memang itu kaos kaki dan itulah buat alas kaki buat jalan kepada padang pasir, di batu-batuan. Biasanya khuf itu terbuat dari kulit biasanya. Nah, kata para ulama, apakah itu bisa dikiaskan, dianalogikan dengan kaos kaki yang kita gunakan? Nah, para ulama menjawab di sini, boleh. Jadi itu boleh dikiaskan, dianalogikan dengan kaos kaki. Jawrab bahasa Arabnya. Itu boleh digunakan. Hanya nanti kita akan jelaskan kaos kakinya itu seperti apa. Jadi kaos kakinya harus tebal. Jangan kaos kaki, kan ada kaos kaki kalau dipakai itu masih kelihatan membayang-bayangkan kulitnya. Stocking namanya, nggak tahu namanya. Yang penting ada model kaos kaki itu, ada namanya stocking, ada yang mungkin ada juga bukan stocking tapi yang 10.000 berapa itu? 3 kan? Ada. Itu kalau dipakai itu masih kelihatan luar apa? Kulit-kulit kita tuh masih merawat. Ada model kaos kaki memang dia tebal. Nah, yang dimaksud itu kaos kaki yang tebal itu kaos kaki yang tidak sobek. Ada kan kaos kaki yang udah mungkin setahun atau berapa kita pakai juga kan dia bagiannya ada yang sobek. Nah, itu ada para ulama mengatakan tidak seperti itu. Memang kaos kaki yang betul-betul ada kriterianya. Dia tebal, kemudian dia tidak sobek, kemudian dia menutupi mata kaki. Ada kaos kaki yang tidak sampai menutupi mata kaki kan? Dia sampai ujung kaki, sampai di bawah mata kaki doang. Ada. Nah, ada para ulama mengatakan dia tidak itu maksudnya kaos kaki itu, tapi kaos kaki yang apabila dipakai dari ujung kakinya sampai menutupi mata kakinya. Baik. Di antara syaratnya lagi, syarat khufnya itu yang boleh kita gunakan atau kaos kakinya itu yang boleh kita gunakan, tentu tadi sudah kita sebutkan ya. Yang pertama
menggunakannya dalam kondisi bersuci ya, itu sudah jelas. Kemudian yang berikutnya, kaos kakinya itu juga suci. Ini tidak ada dalam buku. Dalam buku ini cuma faedah tambahan saja. Ini tidak ada dalam buku. Kemudian kaos kakinya itu terbuat dari bahan yang suci ya. Tidak boleh dari bahan yang kotor, dari bahan yang najis. Misalnya ada dari kulit, tapi kulit apa? Kulit kambing. Kambingnya ini kan bangkai. Jadi bangkai kambing yang mati, mungkin ada kambing yang sakit, ratusan ekor kambing yang sakit, berarti kan mati. Kalau dia mati bangkai, berarti kan kulitnya juga tidak boleh digunakan, kecuali harus disamak dulu. Nah, ketika dia belum disamak kulit itu, lalu mungkin dijadikan kaos kaki atau khuf tadi, itu nggak boleh dipakai karena dia dalam kondisi masih najis. Dia harus disamak dulu sehingga najisnya terangkat, baru kemudian dia diolah menjadi kaos kaki. Itu boleh. Boleh. Tapi kalau kita tahu benda khuf atau kaos kaki yang kita kenakan itu adalah dari bahan yang haram atau mungkin dia halal tapi najis, itu tidak boleh digunakan. Bisa terjadi. Yang ketiga, saat menggunakan kaos kakinya itu dalam kondisi kita hanya pada mohon maaf, di saat kita mengusap bagian khufnya itu hanya berlaku pada hadas asghar saja. Hadas asghar itu berarti kalau kita sedang hadas kecil, misalnya hadas kecil itu suatu yang bisa diangkat dengan wudhu saja. Tapi kalau dia junub, itu nggak boleh diusap. Jadi bingung juga sih diusap. Karena kan junub itu kan harus diangkat dengan apa? Mandi kan? Kalau hadas besar itu kan diangkat dengan mandi. Kalau dia mandi dalam kondisi menggunakan kaos itu ya tetap aja basah kan. Nah, jadi yang boleh digunakan untuk bagi mereka yang mengusap bagian atasnya tadi, itu hanya berlaku bagi mereka yang sedang berhadas kecil. Nanti mungkin ada hadis yang juga menjelaskan tentang tidak bolehnya mereka yang sedang junub ya. Baik, yang berikutnya di antara syarat yang bisa kita tambahkan, an yakuna al-mashu fil waqtil muhaddad. Jadi pengusapan khufnya itu ada waktu-waktu yang dibatasi. Kalau musafir tadi berapa? 3 hari. Kalau dia mukim berarti cuma 1 hari. Jadi tidak boleh lebih dari batas itu. Nah, di sini tadi sempat kita singgung juga, khufnya itu, kaos kakinya itu, usahakan digunakan kaos kaki yang menutup seluruh kaki sampai mata kakinya itu. Jadi seluruh mata kaki dari ujung kaki sampai mata kakinya itu tertutupi oleh kaos kaki tersebut. Dan syarat terakhir memungkinkan kaos kaki itu untuk digunakan jalan. Ya, sekarang kan sangat memungkinkan sekali kaos kaki itu digunakan buat kita jalan. Nah, ada kaos kaki yang tipis itu, kaos kaki tipis itu nggak memungkinkan buat kita kalau jalan di luar ya, apalagi jalan aspal yang sudah ada batu-batu. Pernah jalan tanpa alas kaki di luar itu, kalau ada batu-batu kerikil kecil-kecil tajam itu kan kaki kita kadang-kadang sakit, nggak kuat kita kalau jalannya mungkin 1 kilo. Nah, ada kaos kaki yang apabila kita pakai itu memungkinkan untuk jalan di tempat-tempat seperti itu. Terasa tapi nggak sakit gitu. Terasa ini kerikil, ada kerikilnya, tapi kita tidak merasakan tatkala kita jalan tanpa alas kaki. Cobalah, bisa kita bedakan ini. Bisa kita bedakan ketika kita jalan pakai kaos kaki yang tipis di tempat-tempat yang mungkin ada batu-batu tajamnya, kita kesakitan. Berarti itu tidak memungkinkan kan ya. Ada kaos kaki agak tebal, yang tebal. Nah, itu memungkinkan bagi kita untuk jalan di tempat-tempat yang seperti itu. Nah, kaos kaki yang seperti itulah yang dimaksud. Jadi dia agak tebal memang. Baik. Kehadiran dari Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini apa saja yang membatalkan kita untuk tidak boleh lagi mengusap bagian atas khuf itu. Khuf, apa namanya? Ini istilah khuf ini harus dihafal memang karena terjemahannya nggak ada di kita. Khuf. Iya, khuf ini ya kita terjemahkan apa ya? Alas kaki. Ya.
Cuma alas kaki di kita apa? Sendal kan ya? Sepatu. Kalau sendal itu kan tidak menutupi seluruh bagian kaki kan? Alas kaki, ambil dulu alas kaki saya. Ya jadi sendal, sepatu. Nah, kalau dia misalnya sendal, dia nggak bisa. Dia pakai sendal ketika dia berwudu membasuh bagian atas sendal, nggak bisa. Jadi kalau khuf ini memang nggak bisa kita terjemahkan. Apa terjemahkannya? Diterjemahkan alas kaki, bayangan orang lagi sendal. Jadi khuf, udah kita terjemahkan adalah khuf, dah ya, paham ya? Khuf ini adalah alas kaki yang menutupi seluruh bagian kaki sampai mata kaki. Itu khuf. Baik. Ini tidak boleh lagi diamalkan, tidak boleh lagi diusap bagian kaos, bagian khuf itu tatkala dia sudah batal. Apa yang membatalkannya? Yang pertama, inqidha'ul muddah. Inqidha'ul muddah ini ya masa berlakunya sudah habis gitu. Paham ya masa berlakunya tadi? Ya 24 jam bagi yang mukim, yang musafir 24 jam kali 3. Nah kalau udah habis masa berlaku itu, hari keempatnya udah nggak boleh lagi diusap. Ya harus dibuka lagi kaos kakinya, paham? Dibuka lagi, ulangi lagi. Nah itu yang pertama. Yang kedua dalam kondisi janabah. Janabah itu ya dia sedang junub. Kalau dia sedang junub, dia tidak boleh hanya sekedar mengusap, dia harus buka lagi alas kakinya itu, dia mandi, dia berwudu lagi, baru dia pakai lagi kaos kakinya tersebut atau khufnya tersebut. Baik, yang ketiga, batal untuk mengusap alas kaki itu tatkala dia melepaskannya dari kakinya. Dia lepaskan dari kakinya. Paham nggak yang ketiga ini? Apa perlu kita kasihkan contoh? Nah ini kita contohkan. Melepaskan kaos kakinya itu begini. Dia sudah berwudu tadi. Dan berwudu ya, sebelum subuh, kita contohkan lagi dalam sebelum subuh. Sebelum subuh dia sudah berwudu. Semua sudah wudu secara sempurna. Dia gunakanlah kaos kakinya. Dia gunakan kaos kakinya. Setelah dia sampai di tujuan, misalnya di siang hari jam 12 sampai di siang hari ke rumah fulanah misalnya. Di rumah fulanah itu dia masuk ke rumahnya, ya mungkin tidak sengaja dia lepaskan kaos kakinya. Dia pakai kaki ayam aja, pakai kaki ayam. Berarti kan dia sudah lepaskan tuh. Dia sudah lepaskan. Setelah dia lepaskan, dia lanjutkan perjalanannya. Ketika dia sebelum melanjutkan perjalanannya, dia pakai lagi kaos kakinya nih. Bisa terbayangkan alurnya? Dia pakai lagi kaos kakinya. Mampir dia di masjid, mau sholat zuhur. Mampir dia di masjid sholat zuhur, berwudu dia, berwudu. Nah setelah berwudu, bolehkah dia mengusap bagian kaos kakinya saja? Boleh kan? Kenapa tidak boleh? Karena sudah dilepasnya. Berarti dia harus buka lagi kaos kakinya tatkala dia wudu. Tidak perlu diulangi wudunya. Buka saja kaos kakinya, tinggal dia basuh kakinya. Paham itu? Jadi batal bagi dia untuk mengusap bagian atas khuf tadi. Kenapa batal? Karena dia sudah buka kaos kakinya tadi, itu dibuka sama dia. Tergambarkan kan ya? Nah itu bisa membatalkan. Jadi dia tidak boleh nanti, kita yuk mampir ke masjid, kemudian dia wudu, dia usap bagian atas khufnya tadi. Tidak boleh dilakukan itu. Kenapa? Karena sudah batal untuk mengusap itu. Apa yang membatalkannya? Tadi ketika dia mampir ke rumah ibu fulana itu, dia buka kaos kakinya. Itu yang menjadikan batal. Itu poin yang ketiga. Paham poin yang ketiganya ya, yang membatalkannya? Yang pertama tadi apa? Habis masa berlakunya. Yang kedua, karena junub. Yang ketiga, ya, karena dia lepaskan kaos kakinya, dia pakai lagi gitu. Itu tidak boleh dia mengamalkan ini lagi.
Itunya mau makainya Pak wudhu dulu nggak bisa. Wudhu dulu. Baru pakai kaos kaki lagi gitu enggak? Boleh nggak? Itu memang syarat kan? Iya. Iya, itu syarat. Kita udah ceritakan dari subuh tadi, dia berwudu nih. Iya. Dia pakai kaos kakinya. Ini kan syaratnya, syarat dia mau pakai khuf itu kan dia harus wudhu dulu. Tadi kan dilepas dia mulai lagi gitu. Iya, harus mulai lagi. Mulai laginya itu dia harus berwudu seperti awal lagi. Nggak bisa dia basuh khufnya saja. Nggak bisa dia usapin khufnya aja. Harus diulang lagi. Harus diulang lagi. Ya. Bisa dipahami dulu. Baik, ini juga agak pelan-pelan nih, harus pelan-pelan nih kita agak rumitnya yang setelah ini nih, ada dua faedah yang agak rumit lagi. Ada dua faedah yang agak rumit. Ustaz, bagaimana kalau dia menggunakan apa namanya? Nggak tahu ada di buku terjemahnya atau tidak. Ini tapi di buku aslinya ada. Yang pertama, faedah yang pertama, masa berlaku terakhirnya mengusap itu masa berlaku. Naz'ul al-mamsuh alaihi yubtilul mas wahdahu. Fala yajuzu mashu hatta yatawadda wa yaghsil rijlaihi thumma yalbas. Ini agak sama, agak mirip dengan gambaran yang kita gambarkan tadi. Tapi ada faedah yang kedua. Faedah yang kedua ini, bagaimana kalau dia menggunakan kaos kakinya itu dua lapis maksudnya. Yang faedah yang kedua, nggak tahu ada di terjemahan atau tidak. Faedah yang kedua itu, bagaimana jika seseorang menggunakan kaos kakinya itu dua. Dia habis wudhu nih, ya, habis wudhu, dia pakai kaos kaki pertama, dia pakai kaos kaki yang kedua, paham? Tergambar nih? Ya, double ya, dia pakai double setelah berwudhu. Berarti kan syaratnya sudah terpenuhi kan? Sudah terpenuhi. Dia memakai dua kaos kaki itu setelah dia berwudhu. Nah, setelah berjalannya waktu sejam 2 jam, dia memperbaharui wudhunya lagi. Memperbarui wudhunya, dia berwudhu lagi. Setelah berwudhu, lalu kemudian dia usaplah bagian atas. Bagian atas apa nih? Kaos kakinya tadi. Khuf atau kaos kakinya ini. Ini yang diusapnya nih, yang alas kaki yang keberapa nih? Dua atau yang pertama? Ini kan pakai dua kaos kaki nih. Dia pakai nih, ulang lagi. Dia pakai dua kaos kaki. 1, 2. Berjalanlah waktu sejam 2 jam, batal wudhunya. Dia mau mengulangi wudhunya lagi. Ketika dia berwudhu sempurna, dia usaplah bagian atas kaos kakinya ini. Pertanyaannya, yang diusapnya ini yang keberapa ini? Kaos kaki yang kedua kan? Nah, kaos kaki yang kedua yang diusapnya ini, gak berapa lama dia buka satu. Dia buka satu kaos kakinya. Dia dalam kondisi bersuci atau sudah tidak dalam kondisi bersuci? Masih. Dia masih tetap bisa gunakan yang kaos kaki yang tadi sudah diusapnya itu, walaupun sudah dia buka, itu tetap boleh digunakan untuk sholat. Paham? Paham Ibu? Baik. Nah, lalu kemudian nanti dia berjalannya waktu batal lagi, dia tinggal usap saja yang tersisa satu tadi. Terus seperti itu. Dan itu wudhunya masih dianggap sah, walaupun dia sudah buka tadi satu yang sudah diusapnya, tersisa satu. Nah, bagaimana dengan ketika seseorang dibalik nih, kasusnya dibalik sekarang. Dia menggunakan kaos kaki, satu kaos kaki. Dia pakai kaos kakinya satu. Setelah dia berwudhu tentunya. Setelah berwudhu dia pakai. Berjalannya waktu, batal wudhunya, dia ulangi wudhunya, berwudhu seperti biasa, lalu kemudian dia usap bagian khufnya tadi nih, ya kan? Dia usap. Nah, setelah dia usap bagian kaos kakinya, mungkin dia agak rasa masih dingin, dia pakai kaos kaki yang kedua, yang belum diusap, paham? Yang belum dia usap. Nah, ketika nanti wudhunya batal,
apakah boleh dia mengusap yang berikutnya itu? Hah? Boleh atau dia harus tanggalkan dulu semuanya baru dia cuci baru dia pakai? Mana ya? Tergambar kan nih? Iya. Apa saya yang susah menjelaskannya? Tergambar? Saya ulangi. Ini dibalik kasusnya. Pakai kaos kakinya satu. Habis berjalannya waktu batal wudhunya, ya kan? Batal wudhunya. Kan dia cukup hanya mengusap ini kan? Selesai. Selesai dia usap. Berarti dia udah suci nih kan? Nggak perlu dia membuka kaos kakinya. Kenapa dia tidak perlu membukanya? Karena dia memakainya sudah dalam kondisi bersuci. Berjalannya waktu batal wudhunya, dia berwudhu lagi, dia usap. Tinggal dia usap bagian atas khufnya. Tapi yang jadi masalah adalah dia pakai satu lagi yang lapisan kedua. Udah, lapisan kedua ini dia pakai. Ini kan masih dalam kondisi bersuci kan dia? Dalam kondisi bersuci dia bisa sholat, dia apa? Ya, batal wudhunya. Paham? Setelah itu batal wudhunya. Paham? Paham gak nih? Batal wudhunya. Setelah batal wudhunya, ya tentu dia mau berwudhu lagi, ya kan? Berwudhu lagi. Nah, pertanyaannya, ketika pada bagian kaki, apakah cukup bagi dia untuk mengusapnya saja? Cukup atau tidak? Cukup. Atau dia harus buka kedua-duanya itu, dia ulangi lagi. Nah, kalau di sini dijelaskan oleh para ulama tidak boleh. Paham Ibu? Tidak boleh. Dia kalau wudhu yang ketiga tadi, dia harus buka semuanya. Buka lagi, dia harus cuci kakinya lagi. Kenapa? Karena dia saat memakai yang kedua itu sudah dianggap dalam kondisi tidak suci. Kan syaratnya tadi, tatkala memakai khuf itu apa? Harus dalam kondisi suci. Ustaz, dia memakainya itu dalam kondisi suci. Gitu. Dia memakai yang kedua itu, dalam kondisi suci. Tapi kata para ulama tidak dianggap. Walaupun dalam kondisi suci nih, dia baru berwudhu nih, ya kan? Baru berwudhu, dia usap bagian atasnya ini. Baru selesai wudhu, dia tambahin yang kedua. Kan dalam kondisi bersuci kan? Tapi kata para ulama, bagian yang kedua itu dia menggunakan khuf yang kedua itu dianggap dalam kondisi tidak bersuci. Kenapa? Karena harusnya seseorang itu menggunakan khufnya itu tatkala sudah sempurna betul-betul dia berwudhunya. Sempurna wudhu itu apa? Sampai kakinya kan dicuci, ya kan? Nah yang kasus ini tadi dia tidak mencuci, gitu. Dia pakai kaos kakinya yang kedua, gitu. Nah itu ya dijelaskan oleh para ulama. Jadi dia tidak boleh menambah kaos kakinya kecuali nanti tatkala dia mau berwudhu lagi dia buka lagi dari awal. Beda kasus pertama. Kasus pertama tadi dalam satu waktu itu dia langsung pakai dua. Jadi itu dianggap satu kesatuan. Langsung dia pakai dua gitu. Jadi kalau dia lepas satu itu nggak pengaruh. Karena syaratnya terpenuhi. Syarat dia memakai khuf itu dalam kondisi dia sudah berwudhu secara sempurna. Agak pusing yang terakhir. Tapi saya lihat ibu-ibu di sini masya Allah cerdas-cerdas sekali. Kayaknya paham semua gitu. Saya lihat. Alhamdulillah. Tapi intinya ribet banget nih syariat ini. Aduh. Ngapain kok kita cuma di rumah doang tinggal buka kaos kaki, udah lagi selesai. Ya kalau kita pengennya seperti itu amannya gitu. Tapi kalau kita terus-terusan begitu, ilmu ini pasti lupa. Jadi harapan saya setelah kita belajar ini sekali-kali diamalkan, walaupun di rumah, walaupun apalagi kita sedang di perjalanan ya, Makanya saya juga pernah mengamalkan ini dan saya pernah ajarkan tuh sama teman-teman jamaah-jamaah yang pernah bersafar ya.
Kadang-kadang kan kami ada beberapa jamaah itu pengen safarnya dalam kondisi main-main, kadang dalam kondisi goes gitu kan. Ada jamaah-jamaah itu kadang-kadang mereka supaya terjaga safar mereka. Inilah alhamdulillah berkat daripada sering ngaji itu begitu. Jadi ada jamaah-jamaah itu nggak mau lagi safar dengan sesama teman-temannya aja. Kadang diajak ustadznya supaya kalau ada penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan bisa diperbaiki. Nah, suatu ketika saya diajaklah. Memang saya nggak suka goes awalnya begitu. Tapi karena diajak, ya udah Ustaz, nggak punya sepeda, enggak. Saya ada 2, pakai 1. Oke, kemana kita? Waktu itu kemana? Ke Puncak atau ke Bandung? Pokoknya di luar lah. Nah, dalam kondisi seperti ini, ayo kita amalkan satu sunnah yang mungkin belum pernah atau jarang diamalkan. Apa itu? Nah, sekarang kita berwudu dulu. Sebelum berangkat berwudu dulu. Sudah berwudu, pakai kaos kaki yang tebal. Kaos kaki tebal, habis itu pakai sepatu. Ya kan? Kan biasanya memang pakai kaos itu kan pakai sepatu. Kaos kaki tebal, pakai sepatu lagi. Nanti saya ajarkan, nanti tak kala kita sampai di gunung atau di apa itu kan agak susah tuh cari air, atau mungkin ribet lagi buka sepatunya, tali sepatunya udah bagus ikatannya, dibuka lagi, buka kaos kakinya mau berwudu. Nah, nanti kita nggak perlu nih, saya ajarkan, jadi kita nggak perlu lagi. Tapi dari masjid sebelum kita berangkat kita harus berwudu dulu, wudu sempurna. Habis itu kita duduk di situ, pakai kaos kaki, pakai sepatunya. Nanti ketika di mana di jalan kita masuk waktu, kita langsung sholat di sana. Saya juga ajarkan, sholat di sana itu tidak mesti harus di masjid, harus ada karpet. Kita bisa sholat di atas rumput-rumputan itu. Karena kami itu sholat di saat hujan, gerimis di atas rumput-rumputan, taman-taman rumputan yang biasanya di gunung-gunung itu. Ada rumput-rumputan yang rapi, di situ kita sholatnya. Mereka juga, ini baru sunnah-sunnah seperti ini kita amalkan Ustaz. Jarang kita ngamal-amalkan sunnah seperti ini. Pernah nggak sholat menggunakan sepatu? Belum. Udah, kita sholat sekarang di sini pakai sepatunya masing-masing. Jadi banyak sekali sunnah-sunnah yang belum pernah diamalkan, bisa diamalkan di tempat-tempat seperti itu. Jadi kita jalan-jalan, refreshing, untuk senang-senang, tapi di sisi lain kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di antara kita yang belum pernah mungkin sholat menggunakan sepatu, menggunakan sendal. Padahal kesempatan-kesempatan seperti itu bisa dan banyak kita temui. Misal, sholat Id ya kan? Sholat itu sebenarnya kan di lapangan. Kita kan sholat di lapangan. Ada di antara kita itu kadang tetap buka sendal kan? Harusnya dia pakai aja sendalnya dalam orang sejadah dia kok. Sejadah orang kecuali memang panitia masjid, mungkin kita nggak enakan lah kan ya. Ini namanya sejadah masjid. Jadi kita sholat pakai sepatu di atasnya, pakai sendal. Kan kita bawa sejadah di rumah masing-masing. Udah kita gelarkan sejadah itu, udah kita nggak usah buka sendal. Malah kadang-kadang kalau kita buka sendal, orang risih ngeliatnya. Kalau saya ya, nggak tahu kalau gitu. Risih nggak kalau kita sholat di depan nih, satu dua. Sampai depan kita itu naruh sendalnya depan kita. Bisa pernah tergambar ya nih sebenarnya? Udah itu sendal depan kita sendal swallow yang udah lesu-lesu, udah banyak apanya. Kita lagi sholat, aduh, lihat sendal orang. Kemudian kadang setan pintar. Ya, kacaukan pemikiran kita, kadang-kadang ditimbulkan pemikiran yang tidak baik. Ini orang sendal kayak gini banget sih, memang gak ada sendal yang lain apa ini kayak hari lebaran, harusnya yang bagus lah yang dibawa, yang apa. Masa sendal ke toilet yang dibawa ke rumah kita di hari-hari gembira seperti ini. Itu kadang-kadang kan setan bisikan seperti itu. Bukannya malah kita dapat pahala, ya sampai kita dapat pahala, tapi kita akhirnya dapat dosa, kita terganggu gitu. Nah, mending perkara-perkara yang bisa kita amalkan, sunnah-sunnah yang memungkinkan kita sholatnya pakai sendal, pakai aja orang di lapangan. Kalau dilihat orang, ya tidak ada masalah dilihat orang. Aneh dilihat orang. Mungkin orang-orang awam melihatnya aneh, tapi suatu ketika nanti
dia mungkin bertanya ke apa, dia pasti bertanya. Ustaz, tadi saya melihat ada memang ibu-ibu yang majelis itu memang aneh-aneh mereka itu. Kajian aneh-aneh. Nah, lebih anehnya lagi Ustaz, kata mereka. Mungkin itu kan. Lebih anehnya lagi, ini saya lihat di depan mata saya. Mereka sholatnya pakai sepatu Ustaz. Ya kalau ustaznya berilmu mungkin bisa menjelaskan ke mereka. Tapi kalau ustaznya tukang fitnah juga, wah, betul itu majelis taklim masjid apa nih? Ya, yang ngaji-ngaji itu memang dari awal tuh kita sudah lihat aneh itu kajiannya apa. Bukan benar tuh, lihat ngaji sholat pakai sepatu. Nggak sopan. Seseorang pakai sendal pakai sepatu bisa aja. Tapi kalau ustaz tempat mereka belajar mungkin bisa dan tahu, bisa menjelaskan itu, mereka akhirnya mendapatkan ilmu. Jadi dengan kita memakai itu, kita mengajarkan mereka secara tidak langsung. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita terlalu berlama-lama pada pada permasalahan khauf. Padahal permasalahan khauf ini jarang diamalkan ya. Harusnya ini nggak usah lama-lama, 5 menit, 10 menit harusnya selesai. Ini terlalu lama. Tapi konsekuensinya, kalau saya sudah lama-lama menjelaskan tentang ini, saya tuntut nanti kalau ibu-ibu tidak mengamalkannya ya. Minimal 1 kali seumur hidup lah. Minimal ya. Jangan sampai ini udah hampir sampai 1 jam. Saya tadi pengen bahas ini, udah 5 menit, 10 menit, garis besarnya aja udah selesai. Kita pindah pada perkara yang lebih sering dilakukan itu. Ternyata salah prediksi. Kok jadi ini kelamaan? Padahal poin yang berikutnya ini yang harusnya tentang mandi, ini yang harusnya sering, karena sering ya diamalkan. Gimana, kita lanjut atau ya semampunya nanti dapat kita sampai di mana aja ya. Baik. Al-ghuslu ini mandi. Mandi ini bisa, kalau bahasa kita mandi ini mandi wajib maksudnya ya. Di situ ada terjemahannya. Mandi besar ya, mandi besar. Berarti ada mandi kecil. Susah juga menerjemahkannya. Jadi ada yang mengatakan mandi wajib, ada yang mengatakan mandi besar. Jadi mandi wajib atau mandi besar ini dilakukan. Yang wajibnya itu ya, yang wajib nanti ada beberapa perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu wajib mandi besar. Baik, yang pertama yang menyebabkan seseorang itu wajib mandi besar adalah karena keluarnya mani baik dalam kondisi terjaga ataupun dalam kondisi tertidur. Jadi kalau posisi terjaga sudah jelas, misalnya ya berhubungan dengan suami istri ya, pasangannya. Yang kedua dengan kondisi tidur, berarti dia dalam kondisi mimpi. Jadi orang mimpi kemudian keluar mani, itu mewajibkan bagi dia untuk mandi besar tadi. Rasulullah SAW bersabda, innamal ma'u minal ma'. Jadi sebab seseorang itu wajib mandi karena keluarnya ma' di situ adalah air mani. Ummu Salamah, hadis ini dari Ummu Salamah, kemudian Ummu Sulaim pernah bertanya kepada Nabi SAW. Ummu Sulaim, ini perkara yang kadang agak malu memang dibahas, tapi kata Ummu Sulaim, di zaman itu juga para sahabat-sahabat perempuan juga malu kadang-kadang bertanya kepada Rasulullah. Lalu Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah itu tidak malu untuk menjelaskan perkara-perkara yang benar, apalagi perkara-perkara seperti ini. Fahal 'alal mar'ati ghuslun izah talamat? Wahai Rasulullah, apakah perempuan itu wajib mandi apabila dia mimpi basah? Perempuan itu mungkin saja bisa mimpi basah, sebagaimana yang ditanyakan oleh Ummu Sulaim. Kata Rasulullah, na'am idza ra'atil ma'. Wajib bagi perempuan itu mandi tatkala dia mimpi, ketika dia terbangun melihat ada air. Air itu adalah cairan yang akibat dari dia mimpi tadi. Ketika dia mimpi nih, bangun,
Lalu kemudian kata Rasulullah, wajib bagi dia mandi kapan? Tatkala dia melihat ada air. Air di sini maksudnya cairan-cairan yang tadi disebut mandi. Baik. Wa tushtaratu asy-syahwatu fil yaqadha duna an-naum. Tapi disyaratkan adanya syahwat. Kalau mimpi kan enggak mungkin ada syahwat. Orang dia tidur tiba-tiba bisa jadi dia mimpi basah. Tapi kalau dalam kondisi terjaga, disyaratkan harus ada syahwatnya. Ada syahwat. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Idza hadathal ma' faghtasil minal janabah fa idza lam takun hadifan fala taghtasil." Nah, apabila ada cairan yang keluar, cairan ini adalah cairan mani. Kapan itu? Tatkala dorongan syahwat. Ada dorongan syahwat di sana. Bisa jadi ada orang yang, mohon maaf, dia melihat tontonan-tontonan yang menjadikan syahwatnya bangkit, bergairah syahwatnya. Ketika itu dia ketika dia menonton itu tiba-tiba ada cairan yang keluar. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang seperti ini wajib mandi. Karena sudah ada dorongan syahwatnya. Seorang syahwatnya itu, kecuali dia bisa membedakan, oh ini cairan bukan mani. Kalau dia bisa membedakannya tidak wajib. Kalau sudah ada dorongan syahwat, kemudian mohon maaf cairannya itu hadas ini kalau kita terjemahkan mohon maaf muncrat. Mohon maaf, dia agak muncrat cairan itu keluar. Ini orang seperti ini dia sudah wajib mandi. Wajib untuk mandi. Baik. Al-Imam Syaukani mengatakan hadas itu adalah ar-ramy. Ramy itu kayak kita melempar. Ramy itu namanya, batu yang dilemparkan. Nah, ketika cairan itu keluar dalam kondisi muncrat kayak dilempar gitu, itu adalah syahwat, didorong oleh syahwat, kemudian keluar cairan itu dalam kondisi dia muncrat itu, maka dia wajib untuk mandi. Wala yakunu bihadhihi sifat illa lisyahwat. Tapi tentu harus ada syahwat tadi. Walihada qala al-musannif mengatakan, fa fihi tanbihun ala anna ma yakhruj li ghairi syahwatin imma li maradin aw abrudatin la yujibu al-ghusl. Jadi kalau ada orang yang mungkin dia tidak punya syahwat, atau karena dia sakit, atau mungkin karena kedinginan ada cairan-cairan yang keluar, itu dia tidak wajib mandi. Karena memang tidak ada syahwat, dia tidak ada syahwat. Dia sedang sakit, mungkin ada sesuatu yang menyebabkan tiba-tiba ada cairan yang keluar, dia agak mirip-mirip misalnya dengan mani, tapi tidak ada syahwat, dalam kondisi terjaga. Paham? Dalam kondisi terjaga. Maka kondisi seperti ini kata para ulama dia tidak wajib untuk mandi. Nah, kasus yang berikutnya, wa man ihtalama wa lam yajid al-ma fala ghusla alaihi. Barang siapa yang mimpi, maksudnya mimpi di sini bukan mimpi mimpi basah. Dia mimpi basah. Walam yajidil ma, kemudian dia bangun tapi tidak terdapat cairan itu. Fala ghusla alaihi, maka dia tidak wajib mandi. Paham itu? Wa man wajadal ma, adapun orang yang terbangun lalu kemudian dia mendapati ada cairan, falam yadhkur ihtilaman. Tapi dia enggak ingat, tadi pagi saya mimpi, tadi malam saya mimpi atau enggak ya? Paham? Kasus yang kedua begini, bangun dari tidur, tiba-tiba dia melihat mungkin celana dalamnya kok ada cairan, tapi dia enggak ingat, tadi malam saya mimpi apa enggak ya? Maka dalam kondisi seperti ini kata beliau juga wajib mandi. Paham? Kalau yang pertama tadi dia mimpi, di malam hari ingat dia mimpi, habis mimpi kemudian dia bangun tapi nggak mendapatkan ada cairan, maka kondisi seperti ini tidak wajib mandi. Sebaliknya dia mendapatkan cairan di pagi hari, di saat dia bangun itu dapat cairan di mana dalamnya barangkali, kemudian dia nggak ingat tadi malam saya mimpi atau enggak ya. Nah kalau kondisi seperti ini dia tetap wajib mandi. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang laki-laki, karena Rasulullah ditanya tentang seorang laki-laki yang seorang laki-laki ini mendapati pada bagian celananya basah.
dia nggak ingat apakah dia itu mimpi basah tadi malam atau enggak. Tapi dia bangun dari tidur tuh celananya kok basah. Lalu kemudian dia ingat, saya mimpi nggak ya tadi malam? Lalu ditanyakanlah kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, ya tasil wa 'anil rajuli yara annahu qad ihtalama fala yajidul balal fala ghusla alaihi. Nah, kata Rasulullah, perintahkan mandi. Karena dia mendapatkan cairan itu. Walaupun dia tidak ingat apakah dia mimpi. Tapi kata Rasulullah, dia harus mandi. Lalu ditanyakan perkara yang kedua, ya Rasulullah, bagaimana dengan kasus seorang laki-laki dia mimpi di malam hari, tapi ketika dia terbangun tidak mendapatkan ada cairan. Kata Rasulullah, dia tidak wajib mandi. Baik, itu dalil. Nah, yang kedua, kapan seseorang itu wajib mandi besar? Ketika al-jima'u wa in lam yunzil, berhubungan dengan pasangannya walaupun belum keluar mani. Baik, ini nggak perlu dijelaskan lagi kan ya, sudah paham ya? Sudah paham, kita lompat yang berikutnya saja. Yang ketiga, Islamul kafir. Tapi nggak apa-apa kita bacakan dalilnya juga, nanti kirain nggak ada dalilnya. Dalilnya adalah idza jalasa baina su'abihal arba, kata Rasulullah, apabila seorang suami sudah berada di atas syu'abihal arba, antara 4 pada bagian perempuan, artinya dia sudah bagian atas istrinya, summa jahada, kemudian dia berusaha, faqad wajibal ghusl, maka kondisi seperti ini sudah mewajibkan dia untuk mandi. Wa in lam yunzil, walaupun mohon maaf mandinya belum keluar. Ini hadisnya sahih. Baik, yang ketiga, kapan seseorang itu wajib mandi besar? Ketika seseorang baru masuk Islam. Ketika seorang baru masuk Islam. Jadi ada orang kafir bersyahadat, dan setelah dia bersyahadat itu dianjurkan untuk mandi. Ada yang mengatakan dianjurkan, tapi kalau di sini beliau mengatakan diwajibkan. Jadi langsung kamu mandi ya. Mandinya seperti apa? Diajarkan mandinya, niatkan mandi besar, kemudian disiramkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu namanya mandi bagi orang yang baru masuk Islam. Yang keempat, kapan seorang itu wajib mandi besar? Ketika sudah selesai masa haid dan masa nifasnya. Yang kelima, kapan seorang itu wajib mandi besar? Ini bagi laki-laki ketika dia ingin menghadiri sholat Jumat atau mandi di hari Jumat. Jadi tidak mesti mandi sebelum sholat Jumat ya. Pokoknya di hari Jumat itu laki-laki yang baligh wajib mandi. Wajib mandi. Walaupun tidak ngapa-ngapain, dia diwajibkan. Kalau menurut sini diwajibkan. Ada sebagian ulama hanya sekedar disunnahkan. Jadi mandi di hari Jumat itu ada ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Nah, maka ibu sekalian ingatkan suaminya, walaupun misalnya mau berangkat kerja nih, kan biasanya suami itu dia mandi memang tiap hari kan. Tapi kan mandinya kadang niatnya untuk ke kantor, mandinya untuk kerja. Sekalian diniatkan, bang ini hari Jumat. Nah, niatkan mandi hari Jumat supaya nanti ketika kerja ke kantor kan mau ke masjid tuh, nggak perlu lagi mandi. Karena kan ada memang anjuran untuk mandi sebelum menghadiri sholat Jumat. Nah itu bisa dijadikan tatkala seseorang itu mandi sekaligus mandi ketika persiapan mau kerja. Jadi diingatkan, mas mandinya jangan mandi biasa karena hari Jumat nih. Tapi mandinya mandi Jumat, supaya mandi itu sudah mencukupinya nanti. Tatkala dia sudah beraktivitas di kantor, kemudian mau sholat Jumat, itu sudah mencukupi bagi dia sunnah yang sudah diamalkannya untuk mandi yang dianjurkan oleh Rasulullah sebelum menghadiri sholat Jumat. Baik, rukun dari mandi besar ini. Apa sih rukunnya? Mandi besar ini ada dua, tidak banyak rukunnya. Yang pertama niat, yang kedua ta'mimul badan bil ma,
mengaliri air ke seluruh tubuh. Udah. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang mau mandi wajib atau mandi besar, dia niat, misalnya dia baru selesai apa sih, haid atau apa, mau mandi wajib nih, mandi besar. Setelah dia niat tadi, langsung dia nyebur di kali, nyebur atau di kolam renang. Ada kan di kampung-kampung kadang-kadang ada kali gitu kan ya. Dia tinggal mandi aja, dia curug itu mandi, dia nyelam. Dia perkirakan semua air itu semuanya sudah mengalir ke seluruh tubuhnya, itu sudah cukup dikatakan dia mandi besar. Paham itu? Apa? Kamu dulu. Ini kan rukunnya, itu nanti sunnah ya. Ini kita baru bahas rukun, nanti ada itu pembahasannya, wudhunya, tata caranya, mana yang dapat didahului. Itu nanti itu penyempurna keafdoliaan mandi wajib. Ada afdoliyah mandi wajib. Tapi kalau kita ditanya rukunnya ada berapa? Cuma 2. Pertama niat, yang kedua apa? Mengaliri air ke seluruh tubuh. Andai kata ada orang yang mandi wajib atau mandi besar, dia nggak wudhu dulu, nggak ngapa-ngapain dulu, dia niat masuk kamar mandi, langsung dia siram, dia keluar, sudah suci atau belum? Sudah terpenuhi 2 rukunnya. Cuma mana yang lebih afdol? Nah, ini nanti kita bahas. Afdoliyahnya itu seperti apa? Bagaimana cara Rasulullah itu mandi? Bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat? Nah, itulah yang ingin kita ketahui. Kalau hanya sekedar ini, yang orang awam pun tahu, ya kan? Apa kita belajar sampai membaca beberapa hadis ini nanti? Ternyata kita coba mandi juga dengan cara 2 ini tadi, niat langsung ini sudah selesai. Nah, ini kan apa namanya, tentang kesahannya saja. Kesahannya itu dia sudah dianggap sah dan sudah dianggap suci dengan cara mandi niat langsung apa namanya ini, nyobor apa, sudah selesai. Atau dia bukakan apa namanya, shower, dia bukakan udah gini selesai, dia berangkat keluar, udah dianggap suci, selesai. Dia sudah terangkat, ada besar sudah terangkat. Nah, tapi kita akan bacakan bagaimana sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mandi itu. Nah, di sini bisa kita lihat ada berapa ini? Ada 8. Ini sunnah mandinya ya, mandi sunnahnya. Tapi ini perkara kita disunahkan mandi, tapi sunnah-sunnah mandinya tidak disebutkan poin-poinnya. Maaf, tidak disebutkan poin-poinnya, tapi hanya disebutkan sifat-sifatnya seperti apa mandi Rasulullah itu, bagaimana Rasulullah mensifatinya. Baik, kita masih ada waktu? Masih ada, insyaallah ya. Minimal 1 hadis nih, banyak banget nih hadisnya nih tentang sifat mandinya Nabi SAW. Terkadang Nabi itu ada mandinya didahului dengan wudhu, ada mandi Rasulullah itu tidak didahului dengan wudhu, ada bagaimana cara mandi seseorang yang junub, bagaimana seseorang itu mandi selesai haid, nifas, ada sedikit perbedaannya, ada sedikit, tapi tidak banyak. Baik, kita akan bacakan 1 hadis dulu tentang hadis Aisyah. Di sini hadis Aisyah. Bisa dilihat dulu? Ada ya? Nah, sifat mandi yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis Aisyah ini bercerita. Karena Aisyah ya pernah mandi bareng dengan Rasulullah. Nanti ada itu hadis yang dari itu. Aisyah pernah rebut-rebutan lagi gayung sama Rasul SAW. Tentu Aisyah cocok dia menggambarkan bagaimana cara mandi Rasulullah, karena Aisyah langsung melihat. Iya, sempat pengalaman ya. Karena Rasul SAW, kata Aisyah mengatakan, Rasul SAW apabila mandi junub, lihat, kita urutin. Beliau memulai dengan membasuh kedua tangan. Itu urutan yang pertama dalam hadis ini. Di apa namanya?
Dalam buku nggak ada urutan 1, 2, 3-nya ya. Kita urutkan dulu hadis Aisyah dulu. Hadis Aisyah, bagaimana Rasul memulainya? Yang pertama beliau mencuci kedua tangan. Cuci dua tangan itu kan Bu, seperti berwudu. Sebelum wudu kan kita cuci tangan dulu kan? Sampai pergelangan tangan, cuci dulu tangan kita. Summa yufriqu biyaminihi ala shimalihi fayaghsil farjahu. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai membasuh tangan kanan, kemudian tangan kiri. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mohon maaf membasuh kemaluannya. Jadi yang kedua membasuh kemaluannya. Baik. Sudah paham nih urutannya? Cuci tangan dulu, kemudian beliau basuh kemaluan. Sudah selesai, lalu kemudian beliau berwudu. Berwudu seperti wudunya sholat, persis seperti wudunya sholat. Baik. Setelah berwudu, Rasul mengambil air, lalu Rasul siramkan air tersebut di akar-akar kepala. Kok akar sih? Pangkal rambut ya? Ini tempat tumbuhnya rambut-rambut ini. Nah, itu disiramkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di pangkal rambut dengan menggunakan jari jemari Rasul. Ya, yang keberapa ini? Yang keempat ya. Jadi yang dilakukan Rasul itu disiram oleh beliau di bagian tempat pangkal rambut ini dibantu dengan tangan digini-giniin di sela-sela oleh Rasul SAW. Ya. Berarti kepala dulu kan ya? Di badan belum nih, badan belum. Sekali berwudu beliau kepala dulu. Baik, hatta idza ra'a anna qad istadra. Ketika Rasulullah memperkirakan ini bagian kepala semuanya sudah teraliri oleh air, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menuangkan di atas kepalanya tadi 3 kali. Jadi kalau pertama tadi kan menggunakan nih teman-teman air itu pakai jari-jari. Ini air ini disiramin di jari-jari beliau digini-giniin, ya kan? Nah, yang kelimanya baru kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyiramkan air kepalanya karena udah dibuka oleh Rasulullah tadi. Ini ambil air nih, taruh di ini di tangan taruh pegang belum? Taruh, lalu digini-giniin, ambil lagi air, gini-giniin, ambil lagi air, di sela-sela gini, udah terbuka-buka nih jalur-jalurnya, lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menuangkan air itu ke kepala beliau sampai 3 kali, 2, kemudian 3, boleh juga di sela-sela lagi. Nah, kemudian setelah itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Afadha ala sa'iri jasadihi. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalirkan air itu ke seluruh badannya. Paham? Nah, kenapa? Tangan lagi? Enggak, kanan. Apa tadi? Tangan kan pokoknya nanti udah termasuk seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya, kepala kan udah tadi nih. Kemudian Rasul SAW mengaliri air itu ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh itu udah termasuk tangan, dari leher sampai kaki. Kaki belum, pokoknya seluruh tubuh ya, seluruh tubuh. Baik, yang terakhir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyiram kedua kakinya. Kata para ulama tadi ketika Rasul berwudu, Rasul belum membasuh kakinya. Jadi ketika wudu itu Rasul kakinya belum disiram, lalu Rasul SAW basuh ke kepala. Nah, kakinya itu disiram oleh Rasul SAW nanti setelah terakhir wudu, terakhir mandi. Sekaligus itu adalah bentuk menyiram kaki yang tadi untuk berwudu. Paham? Jadi kakinya belum. Nah, bagaimana kalau ada orang yang wudunya sempurna dulu, kakinya juga sudah disiram nih, baru kemudian dia mandi? Gak apa-apa. Kenapa Rasul SAW kata para ulama melakukan ini? Biasanya karena memang dulu itu tidak ada tempat mandi khusus. Jadi kemungkinan tempat mandi itu sudah becek kotor.
Sehingga Rasul SAW ketika di akhir mandi, Rasul berpindah sedikit ke tempat yang lain, beliau baru kemudian membasuh kakinya. Tapi kan di tempat kita kamar mandi sekarang kan apa yang kita sudah bersihkan itu, yang kita sirami aliri air ke tubuh itu kan langsung mengalir, nggak menggenang di situ kan, nggak menggenang, dia langsung hilang gitu, airnya hilang. Jadi boleh saja kita wudhu secara sempurna baru kemudian kita mandi tadi. Baik. Jadi kalau hadis ini menunjukkan apa? Wudhu sebelum mandi itu pernah dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul setelah wudhu mengutamakan bagian kepala dulu. Ya. Ada dalam hadis yang lain Rasul itu mengutamakan bagian yang sebelah kanan dulu. Ada dengar hadis itu? Jadi dia siramkan dulu sebelah kanan semua dulu. Terus dia sebelah kanan, baru kemudian nanti sebelah kiri. Ada juga gitu. Kalau mau misalnya ribet kanan semua ini kanan, kemudian kiri, ya udah amalkan hadis Rasul SAW tadi ini. Rasul langsung mengalirkan air itu ke seluruh tubuhnya. Tidak dijelaskan apakah kanan dulu atau kiri dulu. Tapi kalau kita mau mengamalkan sunnah yang lainnya, hadis yang lainnya, kanan dulu, habis kepala nih, siramkan aja dulu kanan, kemudian ambil kiri. Kita dapat sunnah yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kita lihat hadis yang lain yang menjelaskan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah juga mandi junub, tapi Rasul SAW tidak berwudu. Ada. Ini bisa dilihat juga hadis Aisyah. Dalam hadis Aisyah, mengatakan, "Liman irtasala an yusalli ba'dahu ma syaa sawa tawadda'a qablahu am la." Boleh saja bagi orang-orang yang mandi habis mandi wajib, lalu kemudian dia sholat, walaupun dia tadi berwudu di saat mandi itu, sebelum mandi itu dia berwudu atau belum berwudu. Jadi dia mandi, habis itu dia langsung sholat. Apakah dia mandi tadi sebelumnya berwudu atau sebelumnya tidak berwudu? Tapi kata Aisyah mengatakan hal itu pernah dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah, Nabi juga pernah mandi wajib itu, mandi besar itu beliau tidak berwudu. Ba'dal muslim minal janabah, setelah beliau mandi wajib. Nah, hadis Nabi Daud mengatakan dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah juga mandi wajib dan setelah itu langsung sholat 2 rakaat, kemudian sholat wada, sholat subuh. Wala arahu yuhdithu wudu'an ba'dal ghusl. Dan aku tidak melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau berwudu lagi setelah mandi. Nah, faedah yang bisa kita ambil di sini, la yajibu 'alal mar'ah, ini ada pembahasan tentang tata cara mandi khusus perempuan. Ini ada pada faedah ini nanti insyaallah. Pada permasalahan ini, para hadirin akan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terjadi khilaf para ulama. Apakah ada khilaf ya? Saya ulangi lagi pembahasan yang tadi, mungkin belum terlalu ini. Apakah boleh bagi seseorang sehabis mandi besar, dia belum berwudu, habis mandi, kemudian setelah itu dia mengeringkan badannya, dia tutup auratnya, langsung sholat, boleh atau tidak? Boleh. Enggak, dia boleh sholat atau tidak? Bukan mandinya. Ini yang dipermasalahkan bukan mandinya, sholatnya. Saya ulangi permasalahannya. Dia sudah mandi, selesai nih, mandi besar, bukan mandi biasa. Kalau mandi biasa nggak boleh, jelas sepakat itu, karena dia tidak berwudu kan. Nah, ini yang jadi masalah adalah di kalangan para ulama itu ada seseorang yang dia mandi wajib, mandi besar, dia memang tidak berwudu. Dia mandi biasa, mandi biasanya itu maksudnya yang sesuai dengan rukunnya tadi saja. Lalu kemudian selesai mandi dia langsung sholat. Boleh?
Sini tidak boleh. Boleh. Yang mengatakan boleh kenapa? Kenapa? Dia belum berwudu, dia mandi doang. Kenapa Bu? Karena ini semua saya punya. Kenapa Bu? Rukunnya sudah mencukupi, sudah niat, dan sudah berlangsung seluruh tubuhnya. Belum ada wudunya. Tapi belum berwudu. Di sini lebih kencangnya belum berwudunya itu. Di sini kencangnya karena udah mandinya basah gitu. Gimana ya? Rukunnya udah ada. Rukunnya ya. Kenapa Bu? Wudu adalah rukun sholat. Nah, ini yang dipermasalahkan wudunya itu. Sedangkan dia mandi cuma rukunnya aja tadi. Ya. Kalau tadi yang mengatakan sah itu hujahnya begini, mungkin bisa diterima. Gini, bisa diterima kalau hujahnya begini ya. Mandi besar kan namanya tadi kan? Atau mandi wajib itu untuk mengangkat hadas besar kan? Hadas besar kan? Wudu tugasnya untuk mengangkat apa? Hadas kecil kan? Paham nggak nih alasannya? Paham nggak? Kalaulah hadas besar saja sudah terangkat, kerjaan hadas kecil terangkat. Paham? Jadi, ulangi. Jadi, sebagian ulama yang membolehkan, sebagian tapi tetap harus digarisbawahi. Sebagian ulama yang membolehkan alasannya itu. Jadi nggak perlu wudu lagi, udah pokoknya mandi, habis mandi selesai. Kalaupun hanya memenuhi 2 rukun tadi, niat dan mengaliri air di seluruh tubuh, udah cukup, dia langsung sholat boleh. Kenapa? Karena hadas besarnya sudah terangkat. Kalau hadas besarnya terangkat, berarti hadas kecilnya juga terangkat. Tapi ada juga ulama yang tidak setuju dengan pendapat ini. Ada juga yang tidak setuju. Kenapa? Bisa jadi di saat dia mandi itu, mohon maaf, dia tidak sesuai sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah tadi apa? Dia cuci tangan. Rasul kan beliau sallallahu alaihi wasallam cuci tangan. Lalu kemudian apa? Membasuh keluar kan? Nah, ini yang bahaya di saat dia mandi. Mohon maaf, tatkala dia mandi junub itu, dia masih menyentuh bagian itu tidak? Masih. Dia saat dia mandi itu kadang-kadang dia di saat mandi dia menyentuh enggak? Bisa jadi, ya kan? Jadi jangan. Sebentar, kok jadi. Jadi untuk lebih amannya habis mandi ya. Saya ulangi, saya pelan-pelan nih supaya nanti juga salah paham nih. Sebaiknya untuk kehati-hatian bagi mereka yang mandinya tidak sesuai dengan hadis Aisyah tadi. Hadis Aisyah tadi sudah diurutkan oleh Aisyah tuh dari awal cuci tangan, lalu berwudu gitu kan. Nah, ada orang yang tidak seperti ini mandinya. Mandinya cuma memenuhi 2 rukun tadi aja. Niat dan selesai. Orang mandi seperti ini, saya sarankan untuk lebih kehati-hatian. Habis dia mandi, dia berwudu lagi. Itu aman. Nah, itu bagus. Lebih aman seperti itu. Lebih aman seperti itu. Tapi kalau tadi yang menjawab boleh saja, ada memang ulama yang membolehkan. Jangan berkecil hati, Bu. Ada ulama yang membolehkan.
Hujannya kuat atau tidak? Kuat hujannya. Orang hadas kecil saja hadas besar aja terangkat, apalagi hadas kecil. Secara akal, logika kita, oh iya ya, orang hadas besar aja terangkat kok. Tapi kan nggak tahu, tatkala dia mandi mengangkat hadas besar tadi, dia bisa saja melakukan sesuatu yang membatalkan wudhunya. Dia tetap suci dari hadas besar, tapi kan tidak menafikan dia berhadas kecil kan? Paham tidak nih? Orang yang suci dari hadas besar, seseorang suci dari hadas besar, tapi tidak menafikan dia tetap masih berhadas kecil kan? Bisa jadi terkadang dia habis mandi, ya kadang dia ada keluar halusnya atau kentut pula dia lagi kan? Bisa jadi. Lebih baik kecuali dia bisa pastikan atau dia bisa berwudu tadi dengan wudunya Rasulullah, itu tidak ada masalah. Kalau wudunya seperti wudu Rasulullah, yang tadi dia mandinya seperti mandi Rasulullah, berwudu terlebih dahulu baru kemudian menyiram seluruh tubuhnya. Nah ini sepakat para ulama kalau langsung sholat boleh. Sepakat para ulama. Yang berbeda tadi itu hanya perkara dia tidak wudunya, itu aja yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya Allah alam bisawab. Seharusnya memang kita selesaikan ya masalah ini, tapi ya nanti PR lagi selesaikan insyaallah. Ya silakan bagi ibu yang ingin pulang silakan. Barangkali ada yang ya ada kesibukan lain, silakan, tidak ada masalah. Tapi bagi yang mau menetap sebentar, yang barangkali ada diskusi, nggak apa-apa. Jangan gara-gara nanti ada yang bertanya terus kan mau keluar mau pulang, padahal ada kesibukan lain, ada kewajiban lain, nggak apa-apa. Bagi yang ada kesibukan dan kewajiban lain mau pulang silakan. Tapi kalau ada yang mau diskusi silakan. Ada yang mau pulang, kalau nggak saya silakan tadi. Mungkin nggak berani pulang. Jauh ya. Sudah cukup? Ya silakan. Tentang berapa kali diusap Ustaz? Kenapa Bu? Tentang khuf. Tentang khuf silakan. Diusapnya berapa kali? Satu kali aja. Satu kali. Jadi diusap gini aja. Seperti kita mengusap kepala ini, satu kali cukup. Jadi kita usap gini aja cukup. Kalau kita kira satu kali gini kurang, kita usapin aja gini lagi. Satu kali gini aja cukup benar. Kanan dulu, baru gini. Gosok kamu yang begini-gini tadi itu nggak ada, sampai dalam hari itu sampai kira-kira cukup sampai kan air kita ambil nih, atau mungkin kita pakai gayung, kita siramkan air ke tangan kita, ini kan ada air di sini. Nah itu kita gini-gini, apa namanya bahasa ini? Sela-selain tapi pakai air. Pakai air, ambil lagi, kira-kira kita lihat kurang, ini lagi supaya mungkin rambutnya ada yang namanya kita baru bangun tidur, ada yang lengket-lengket atau apa kan. Jadi diacak-acak rambutnya, rambutnya apalagi perempuan ya, diacak-acak ini rambutnya, ambil lagi air. Lalu kemudian nanti baru disiramin 3 kali. Siramin 3 kali. Sampai dibantu dengan tangan juga nggak apa-apa. Dikatakan pakai tangan 2, 3, udah cukup. Ya, Allah bisa. Ya. Tadi kan kalau mau pakai kos kaki yang merasa di bawahnya agak-agak sakit gitu ya, misalnya itu kan tipis. Ya. Kalau kos kaki kita kan berarti nggak termasuk itu ya, syarat kos kaki tebal ya. Kalau kaos kaki yang sekarang pada umumnya dipakai itu kira-kira dilihat dia tebal dan tidak membayang itu tidak terlihat kulitnya, sebenarnya sih sudah cukup. Walaupun itu kalau kita jalan di tempat-tempat ini agak masih merasa sakit ya, tapi beda sama sekali kalau kita tidak pakai kaos kaki. Itu masih bisa karena dia masih bisa digunakan untuk jalan, masih bisa. Coba aja, bisa kita bedakan kalau kita tanpa alas kaki sama sekali dengan kita menggunakan kaos kaki sekarang. Itu minimal adalah yang tajam-tajamnya banget itu nggak kerasa.
yang tajamnya, tapi tajamnya nggak runcing banget ya. Pokoknya tajam-tajam yang biasa aspal lah, itu nggak terasa sakit banget. Masih bisa lah kita paksakan berjalan. Masih bisa insya Allah. Kalau kaki sekarang masih bisa. Yang syaratnya tadi yang penting tidak terawang dan tidak sobek. Ya, silakan. Ustaz, kalau mandi besarnya udah sesuai Rasulullah dengan wudhu, terus yang pas terakhirnya menyiramkan kaki itu batal gimana? Batal wudhunya lagi? Iya, misalnya buang angin gitu misalnya, atau megang maluan dan dari batal. Itu padahal dia udah berwudhu di awal tadi. Ya, tapi di saat mandi dia melakukan hal-hal yang membatalkan. Setelah udah terakhir kan nyiram kaki. Iya. Nah, terus sudah sebelum pakai baju itu batal lagi gitu. Wudhu lagi. Wudhu lagi atau masih keadaan itu cukup menyiram lagi? Menyiram ke seluruh tubuh lagi? Enggak, dia nggak perlu lagi menyiram karena dia sudah menyiram. Dia tinggal basuh aja kaki yang belum kena tadi. Dia basuh kakinya, lalu kemudian batal wudhunya. Jadi dia cukup berwudhu saja. Kalau mandinya sudah dianggap sah. Kalau dia anggap kakinya yang belum, maksudnya dia kan dalam posisi memang masih dalam keadaan mandi. Iya. Lebih gampang mengguyur ke badannya kan daripada wudhu. Boleh memilih begitu nggak? Enggak. Boleh saja. Kalau tadi ibu mengambil pendapat yang tadi yang kita sudah sebutkan, ada ulama yang membolehkan itu langsung sholat, walaupun wudhunya tidak ada. Tapi dia tetap harus selesai mandi ya tadi kan. Dia batal nih. Tapi dalam kondisi masih dia mandi, masih siap untuk mengguyur tubuh kan. Kemudian udah lah. Siapkan semua tubuh lagi. Kalau kita tadi mengambil pendapat ulama yang mengatakan boleh tadi itu dengan dasar hujahnya hadas besar aja terangkat atau garis kecil, itu boleh. Tapi saya sarankan tidak mengambil pendapat itu untuk kehati-hatian. Dia tetap mengulangi wudhunya lagi untuk kehati-hatian. Tapi kalau ada yang mau berpendapat itu mengamalkan itu silakan, tidak ada masalah. Silakan. Allah a'lam bishawab. Ya, itu nanti perkara yang sunnah. Orang yang memandikan jenazah, orang yang memasukkan ke liang kubur, itu nanti dia disunnahkan lagi untuk mandi seperti mandi wajib. Tapi tidak wajib. Kalau yang wajib itu yang 5 tadi disebutkan. Di saat keluarnya mandi, di saat melakukan hubungan badan walaupun belum keluar, kemudian haid dan nifas, kemudian tadi apalagi masuk Islam, kemudian yang kelima hari Jumat. Sebagian ulama menganggap ini aja yang wajib. Adapun yang sunnah-sunnah nanti kita akan bahas, seperti orang yang istihadah, darah yang darah terus mengalir, tapi dia bukan darah haid, darah nifas, itu dianjurkan untuk mandi seperti ini setiap waktu sholat. Anjurkan atau 3 kali dalam 5 waktu sholat. Jadi sholatnya diundur, sholat zuhurnya diundur, dikerjakan agak mepet di waktu asar. Nanti baru dia kemudian mengerjakan sholat asar. Nah sebelumnya dia mandi dulu. Mandi ini biasanya nanti mandi orang yang sedang istihadah. Itu nanti ada pembahasan khusus tentang mandi-mandi yang disunnahkan. Mandi-mandi yang disunnahkan. Ya Allah a'lam bishawab. Sudah? Tidak ada lagi yang dipersoaljawabkan. Sudah dipahami ya? Terutama perkara khuf tadi nih. Jadi tidak ada alasan, Ustaz saya pakai kaos kaki ini boleh nggak diamalkan? Insya Allah boleh. Ada ulama yang berfatwa yang mengatakan kaos kaki yang biasa kita pakai itu sudah cukup. Kalau mau nanti keluar lagi, biasanya kita perjalanan jauh pakai sepatu lagi, nah itu tinggal diusap bagian sepatunya aja. Karena dia memakainya 2 lapis ya, langsung 2 lapis kaos kaki dan langsung sepatu. Nah kalau bagian atas sepatunya jadi diusap, walaupun tidak kaos kakinya, sudah cukup bagian atas sepatunya. Ya Allah a'lam bishawab. Demikian, semoga ada yang dapat diambil dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, dan terutama kepada orang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.